semua bangkit berdiri. Boleh menghampiri saudara-saudarinya. Berikan salam, senyuman yang termanis, terbaik, kompak, yang terantusias. Katakan, saya siap hadir di sini untuk memuji, menyembah Tuhan. Oke. Semangat. Lagi katakan, saya siap memberikan hati yang menerima kebenaran firman Tuhan. Salam kiri kanannya lagi, boleh? Oke. Kita buang itu ya, introvert, extrovert itu ya. Kita semua sama di hadapan Tuhan di sini. Kita mau nikmati satu pribadi, yaitu Tuhan kita. Kita berikan pujian bagi Tuhan. Yang siap memuji menyembah Tuhan, boleh berikan tepuk tangannya, sorak-sorainya kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Apapun keadaan kita, tapi puji Tuhan. Kita diselamatkan. Kita menerima hati yang baru. Kita mengenal Dia. Dia penyelamat kita, Dia yang memberikan kebenaran buat kita. Kembalikan segala pujian hormat hanya bagi Tuhan kita. Amin.
ada alasan untuk takut karena Yesus ada di sini. Amin. Sukacita dalam Tuhan melimpah, amin. Amin. Karena imanku pada Yesus Tuhan, tak
praise forever. I was meant to worship. I was meant to bless your name. Setiap kita datang pada Tuhan, kepada Tuhan kita yang hadir di tempat ini. Setiap kita datang dengan ucapan syukur dan pujian. Haleluya. Sembah Dia Tuhanmu. Dia ada di sini bersama-sama dengan kita. Kita hadir di tempat ini adalah untuk Allah kita, untuk Tuhan kita. Kita hadir untuk Tuhan kita. Kita datang ke tempat ini bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada Allah kita, Tuhan kita yang ada di tempat ini. Haleluya. Makasih Allahku yang dahsyat, Allahku yang luar biasa, Allahku, Allah Roh Kudus, Allahku yang dahsyat. Terima kasih, pujian hormat bagimu, pujian hormat bagimu, segala kemuliaan bagimu, segala pujian bagimu. Haleluya. Kami datang bagimu, kami menyembahmu Tuhan, kami memujimu. Menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Allahku. Terima kasih. Berbicaralah bagi kami.
Kau sudah menyampaikan perkataan-Mu lewat pujian penyembahan. Kami naikkan. Sekarang menyampaikanlah perkataan-Mu lewat firman-Mu. Untuk itu urapi saya Allahku untuk menyampaikan perkataan-Mu. Biarlah kami menjadi generasi yang semakin hari semakin kuat di hari-hari ini. Semakin hari menjadi generasi yang semakin bangga dengan Tuhan kami, Allah kami yang luar biasa. Kami semakin mencintai-Mu Allahku. Kami semakin dalam mengikut Engkau, semakin mengasihi Engkau. Berbicaralah, urapi saya Bapakku. Pertolongan-Mu Roh Kudus untuk saya. Juga kami semua, biarlah kami sebagai seorang murid yang memberi hati kami, telinga kami untuk mendengar perkataan-Mu. Kami tidak izinkan pikiran kami ke tempat yang lain. Kami tidak izinkan iblis mengecoh konsentrasi kami di dalam nama Yesus. Tapi kami hadir adalah untuk Tuhan kami, bukan untuk siapa-siapa. Kami hadir bukan untuk teman sebelah kami, bukan di belakang kami, bukan kepada tempat yang di luar sana. Kami datang untuk Engkau. Untuk itu Roh Kudus tolong kami, untuk kami boleh memberikan hati kami, pendengaran telinga kami yang dikuasai Roh Kudus bagi Engkau. Makasih, dalam nama Yesusku kami siap. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Bagaimana kabar kita semua? Yang baik satu orang aja. Bagaimana kabar kita semua? Bagaimana? Ini kayaknya perlu turun nih dari atas nih mendoakan satu-satu. Bagaimana kabar kita semua? Puji Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan. Saya lagi suka di sini dan lagi suka membagikannya ya. Mungkin sudah ada yang mendengar. Semangatlah terus walaupun sudah mendengar firman Tuhan ini ya. Yuk kita buka di Matius 14. Ya. Di Matius 14. Di situ yang judul perikopnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, kita mau langsung ayat 14 aja. Tapi kalau ayat 13, boleh juga deh dari 13 ya. Setelah Yesus mendengar berita itu menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya. Lalu terpencet ya. Oke, terpencet. Saya dari 16. Lalu Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu suruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Di sini ya, dari yang sudah kita baca, Yesus ya dia sedang menyingkir ya, karena
dia mendengar suatu berita tentang Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis lalu menyingkir, tetapi banyak yang mengikuti Yesus. Banyak mengikuti dia. Sampai ayat 14 kita lihat, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Lagi Yesus menyingkir, banyak orang mengikuti Yesus. Banyak orang melihat Yesus. Dan jumlahnya ini sangat besar sekali. Tapi kita dilihat di sini, kita belajar. Waktu melihat orang banyak ini, Yesus memiliki belas kasihan. Yesus memiliki belas kasihan kepada orang banyak ini. Dan yang sakit pun Tuhan Yesus sembuhkan. Setelah udah malam, murid-muridnya bilang, tempat ini sunyi sepi, ayat 15. Suruhlah mereka pulang, kan orang banyak ini, untuk melemparkan ke desa-desa. Tapi Yesus tidak. Yesus malah berkata, ayat 16. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jangan disuruh pergi, tapi mereka harus dikasih makan. Dari sini kita belajar. Secara keadaan, masalah waktu, jumlah yang sangat banyak. Bagaimana memberi mereka makan, mau beli di mana. Semua keadaan ini tidak memungkinkan. Tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan saat itu. Tapi kita lihat. Yesus kita. Yang memiliki belas kasihan kepada orang banyak ini. Malah bilang, kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Dari sini kita melihat tentang kasih Yesus itu. Dari sini kita melihat tentang siapa Tuhan kita itu. Dari sini kita melihat tentang kepedulian Yesus kita. Secara hitungan jumlah besar, ini 5.000 nih laki-laki saja, belum perempuan, belum anak-anak. Jadi jumlah mereka ini sangat besar. Tapi dibilang harus dikasih makan. Dari sini kita belajar tentang kasih Yesus. Kepedulian Tuhan Yesus. Kalau Yesus begitu sangat peduli dengan mereka. Padahal ini orang banyak mengikuti Yesus. Belum terlalu tahu tentang siapa Yesus. Mereka hanya mendengar berita tentang Yesus, cerita tentang Yesus. Lalu mereka mengikuti. Yesus memiliki belas kasihan kepada mereka. Lihat. Kepada orang yang banyak itu, belas kasihan itu terjadi. Apalagi buat setiap engkau. Apalagi buat setiap kamu. Yesus tahu apa yang ada pada diri setiap kita. Yesus tahu apa yang sedang ada pergumulkan. Yesus tahu apa yang sedang ada di hati dan pikiran kita. Apalagi engkau adalah anak-anaknya. Ini ribuan datang adalah mengikut Yesus karena dengar. Apalagi Yesus melihat, mereka lihat ada mujizat yang dilakukan. Tapi Yesus peduli. Lalu Yesus bertanya, apa yang ada padamu? Lalu murid-muridnya bilang, ada 5 roti dan 2 ikan. Lalu 5 roti dan 2 ikan ini diangkat Tuhan Yesus ke atas. Lalu berdoa, dipecah-pecahkan. Dari 5 roti dan 2 ikan itu, dibilang, setelah dipecah-pecahkan, bagikan. Dibagikan mereka. Kasih Yesus tidak ada yang bisa membatasi. Suatu keadaan tidak bisa membatasi kasih Yesus. Untuk itu kita melihat di sini, hai engkau generasi muda, kita semua di sini. Orang tidak tahu tentang bagaimana keadaan diri
Yesus sangat tahu tentang setiap kita. Secara keadaan dari mana mereka makan. Tapi ini dipecah-pecahkan roti itu. Lalu dibagi-bagikan orang banyak. Apa yang terjadi? Setelah mereka makan, sisa 12 bakul. Sisa 12 bakul. Tidak masuk logika. Tidak masuk logika. Iya, di dalam Yesus bukan hanya sesuatu slogan, tiada mustahil bagi dia, tapi itu real, itu nyata. Bagi yang percaya kepada Yesus. Amin. Amin. Setelah kumpulkan potongan roti itu sisa 12 bakul penuh. Sisa 12 bakul. Setelah melewati keadaan itu, mereka 12 bakul sisa. Ya. Lalu Yesus melanjutkan. Kita lihat ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu mendahulinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah mereka makan semua orang ini, Yesus memerintahkan murid-muridnya, ayo naik ke perahu mendahulinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang-orang pada pulang. Kita lihat ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Yesus kita luar biasa. Setelah ada mukjizat yang luar biasa. Bukan seperti seseorang, sudah terjadi sesuatu. Lalu murid-muridnya pergi disuruhnya ke seberang, naik perahu. Tapi kita lihat Yesus kita ini. Dia naik ke atas bukit. Dia berdoa seorang diri. Padahal hari sudah malam. Ia sendirian di situ. Luar biasa Yesus kita. Walau sudah terjadi sesuatu yang luar biasa. Dari 5 roti dan 2 ikan. Orang banyak makan sampai kenyang dan sisa 12 bakul. Dia tidak santai. Tapi apa? Dia menyuruh murid-muridnya pergi. Lalu dia naik ke atas bukit berdoa sendirian di sana. Hari sudah malam. Hari sudah malam. Dia tidak, ayo pergi kalian. Lalu santai-santai enggak. Saya waktu belajar ini. Luar biasa kok Yesusku. Waktu naik ke atas bukit, dia berdoa seorang diri. Kembali di situ waktu dia pasti berdoa seorang diri di atas bukit. Di situ kembali tentang merendahkan hati. Menaklukkan hati. Sekalipun 5.000 orang. Ini belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dia naik ke atas bukit seorang diri dan tidak ada yang melihat. Dia tetap menaklukkan hatinya. Ada seorang diri merendahkan hatinya. Dia merendahkan dirinya di atas bukit itu. Dia berdoa di sana sendirian di situ. Yesus kita luar biasa. Yesus kita luar biasa. Untuk itu bangga sekali kita menjadi anak Tuhan Yesus. Bersyukur sekali kita memiliki Tuhan Yesus. Bersyukur sekali kita. Engkau dipilih Tuhan menjadi anak-anaknya. Bersyukurlah engkau. Engkau dijadikan Allah menjadi anak-anaknya. Bukan sekedar sebagai anak. Tapi Tuhan Bapa Allah kita yang peduli, yang perhatian atas setiap kita. Dia tahu tentang setiap kita. Apa cita-citamu? Saya kuliah, saya mau begini. Tuhan tahu. Bahkan sebelum kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan tahu. Sebelum kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan tahu. Sebagai contoh,
Kita lihat ayat selanjutnya ini. Setelah Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi, ya, kita lihat ayat 24. Perahu murid-muridnya itu sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kita lihat sini. Yesus menyuruh muridnya pergi ke seberang, naik perahu. Lalu setelah beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Diombang-ambingkan. Kita lihat di sini tentang kasih Yesus. Betapa kita bangga memiliki Tuhan Yesus. Betapa engkau harus semakin bangga dengan Tuhan Yesusmu. Mereka lagi naik perahu, lalu ada gelombang, lihat. Tuhan Yesus menghampiri mereka. Yesus berdoa, Yesus tahu. Kita lihat. Ayat 25, kira-kira jam 3 malam datang Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Lagi keadaan seperti itu, kira-kira jam 3 malam datang Yesus berjalan di atas air. Tadi kita udah belajar. Dari orang banyak, Yesus begitu memiliki belas kasihan dan peduli kepada mereka. Mereka harus makan katanya. Dan ini, Yesus mereka katakan pergi ke seberang. Ada gelombang, angin. Yesus juga peduli kepada mereka. Yesus datang berjalan di atas air. Menghampiri mereka, datang kepada mereka. Seseorang bisa waktu ada dalam suatu masalah. Bagaimana saya bisa keluar dari masalah saya ini? Masalah saya berat, saya sudah berdoa tapi tidak ada pertolongan. Saya sudah berjuang, tidak ada penyelesaian. Saya sudah begini, gak ada penyelesaian, sudah berdoa. Akhirnya menyerah. Akhirnya biasa-biasa hidupnya. Percuma saya ibadah. Dia aja hidupnya seperti itu. Percuma saya berdoa. Toh tidak ada perubahan dalam hidup saya. Dia juga percuma melayani. Dia juga hidupnya tidak ada perubahan. Biasa-biasa saja. Dia juga banyak berdoa, dia banyak baca firman Tuhan, bahkan melayani, tapi lihat hidupnya tidak ada perubahan. Biasa saja. Gak usah terlalu biasa-biasa saja kita. Kenapa bisa seperti itu? Dia tidak mengenal Yesus dengan baik. Dia tidak tahu tentang siapa Yesus itu. Dari sini waktu saya belajar firman Tuhan ini. Saya belajar, iya Tuhan. Waktu mereka naik perahu, ada angin gelombang. Yesus berjalan di atas air. Kita melihat di sini. Yesus berjalan di atas air. Ini bukan ada di bawahnya batu-batu karang yang bisa diinjak. Ini enggak. Tapi memang benar-benar di atas air. Karena perahu ini sudah berjalan berapa mil jauhnya. Bukan lagi di pinggir pantai. Atau di sini ada batu-batu karang yang besar lalu Yesus menghampiri mereka diinjak batu-batu karang ini. Enggak. Tapi di sinilah Yesus berjalan di atas air. Disinilah Tuhan kita. Dalam suatu yang tak mungkin. Di dalam Yesus itu segalanya mungkin. Bila ada seorang generasi muda, anak-anak muda, keluarga-keluarga mengalami suatu masalah. Sepertinya bagaimana ini?
Di sini Yesus sedang memberi pelajaran waktu saya membaca firman Tuhan ini. Waktu dia berjalan di atas air, saya banyak pelajaran. Yesus sedang mengajari saya. Dan aku bagikan buat kita semua. Murid-muridnya naik perahu. Ada angin gelombang. Siapa yang bisa menolong mereka? Begitu juga siapa yang menolong seseorang anak mahasiswa, seorang yang sudah lulus kuliah, ada masalah, ada suatu keadaan, anak pelajar yang sudah berkeluarga. Ada lagi tipe seseorang, dia bukan seseorang yang mudah bercerita, bukan tipe yang mudah untuk menyampaikan sesuatu kepada seseorang. Tapi kalau dia tahu tentang Yesus, saya diajarkan ini sama Tuhan Yesus. Saya belajar ini dari Yesus. Dalam sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil bagi kita, Yesus datang bisa menghampirimu, menolong setiap kita. Amin. Mungkin saking sesaknya. Seperti contoh-contoh yang saya bilang tadi. Bagaimana udah seperti itu. Apalagi dia tidak bisa melihat teladan hidup. Dan seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Yang lebih didengar dia adalah suara iblis. Yang lebih didengar adalah suara setan. Yang membuat dia tidak lagi berjalan di atas firman Tuhan. Yang membuat dia tidak berjalan lagi atas sesuatu mempercayai perkataan Tuhan. Tetapi iblis berbicara yang didengar dan dia didengar adalah suara perasaan dia, pikiran dia. Dia lebih mendengar suara-suara asing, suara-suara yang sumbang. Di sini. Tapi kalau seseorang terus melihat Yesus, memegang terus pengenalannya kepada Yesus, dia akan menikmati sesuatu kehidupan yang baru dalam Tuhan. Di atas yang tak mungkin itu seperti ada air ini, berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas sesuatu yang tidak jelas, yang gak mungkin. Tapi dalam Tuhan, semua bisa terjadi. Dan murid-muridnya itu dalam perahu itu, mereka sedang dikuasai rasa takut atas gelombang ini. Dan waktu Yesus berjalan di atas air, apa yang terjadi? Kita lihat ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, lihat, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Mereka sudah dikuasai oleh suatu keadaan, itu gelombang ini. Mereka tidak lagi ada dalam suatu hati yang tenang. Maka waktu Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut. Dan berseru, "Itu hantu." Lalu mereka berteriak karena takut. Mereka berteriak, mereka ketakutan. Lagi membagikan, muncul. Saya mau bagikannya. Saya tidak terpikir tadi. Begitu juga bisa terjadi seseorang. Waktu dikasih nasihat, waktu dikasih masukan, kamu hanya bisa membagikan, kamu tidak mengalami. Sama. Yang disampaikan dengan tulus oleh seseorang, disampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi dia tidak menganggap, udah lebih dikuasai oleh apa yang dialami. Sama seperti ini. Yesus datang berjalan di atas air, itu hantu. Mereka ketakutan, berteriak-teriak. Waktu seseorang dalam satu keadaan, dikasih kebenaran firman Tuhan, dia lebih dikuasai apa yang sedang dialami. Lebih dikuasai apa yang dirasakan, apa yang disampaikan oleh seseorang itu tidak masuk. Tidak ada di dalam diri dia. Ya tapi kan, jawabnya sama. Yesus berjalan di atas air. Mereka tidak masuk logika mereka. Yesus itu bisa berjalan di atas air. Padahal
belum lama terjadi. Mereka bisa makan dari 5 roti dan 2 ikan. Mereka melihat mujizat. Lupa. Mujizat yang belum lama terjadi mereka alami. Tidak ada yang tersisa. Sehingga tentang Yesus dalam hidup mereka tidak ada. Lebih dikuasai apa? Suatu keadaan, suatu masalah yang hidup dalam diri mereka. Padahal belum lama. Mereka melihat mujizat sampai mereka bilang, ini sudah malam, sudah sunyi, sudah mereka pulang. Tapi Yesus bilang, mereka harus makan. Apa yang ada padamu? Mereka seharusnya ketika mengalami itu, mereka mengingat Yesus. Tapi ini enggak. Suatu keadaan itu, ada gelombang ini lebih menguasai mereka. Sampai itu hantu. Tapi kita lihat di sini. Yesus kita luar biasa. Kasihnya bagi engkau begitu luar biasa. Saya belajar sekali merespon kalau saya dapat sesuatu. Waktu mereka bilang itu hantu. Mereka lagi bergerak atas pikiran dan perasaannya. Tapi Yesus apa katakan? Tenanglah. Dikatakan ayat 27-nya itu. Tenanglah, aku ini jangan takut. Sini deh kamu, aku turun, sini deh kamu. Waktu ada di antara kita, saya nggak tahu di antara kita ini sedang ada mengalami sesuatu atau tidak. Mungkin sudah gelisah, mungkin sudah mengalami sesuatu. Lihat nih, kita lihat di sini ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini jangan takut. Murid-muridnya sudah ketakutan sampai Yesus dikatakan hantu. Apa reaksi Yesus? Yesus sedang berjalan di atas air. Murid-muridnya berkata, itu hantu. Apa reaksi Yesus? Tapi Yesus berkata, tenanglah, ini aku jangan takut. Begitu juga kasih Yesus untuk kita semua. Yesus tahu atas setiap keadaan dirimu. Yesus tahu setiap keadaanmu. Tapi penerimaan kasih Yesus ada pada engkau. Sama seperti ini. Waktu seseorang mengalami sesuatu, Yesus berkata, tenanglah ini aku jangan takut. Waktu engkau mengalami sesuatu, Yesus tetap mengasihi engkau. Yesus tahu dia punya masalah. Yesus tahu dia seperti ada sesuatu. Kenapa begini, sama seperti waktu itu hantu. Tapi Yesus. Begitu juga Yesus buat setiap hidup kalian. Begitu juga Yesus buat setiap hidup kalian. Yesus berjalan di atas air sampai katakan, itu hantu. Tapi kata Yesus apa? Tenanglah. Aku ini, jangan takut. Sama. Waktu kita sedang ada sesuatu. Penerimaan Yesus. Sama kita tetap. Amin. Amin. Oke. Untuk itu menyedihkan sekali. Kalau ada anak-anak Tuhan. Apalagi generasi-generasi muda, anak-anak muda. Sudah memiliki firman Tuhan. Tapi dia tidak mengenal Tuhannya. Waktu ada suatu keadaan itu yang lebih menguasai dia. Untuk itu, saya lagi belajar firman Tuhan ini. Saya diajar Tuhan. Di hari-hari ini akan banyak hal terjadi. Di hari-hari ini kita akan bisa menghadapi banyak hal. Tapi orang yang terus memegang perkataan Tuhan, dia akan tetap hidup selama-lamanya. Apapun keadaan, dia akan tetap kuat.
Semakin hari berjalan bukan jadi lemah, tapi semakin hari berjalan semakin kuat. Kita bersyukur sekali untuk Tuhan Yesus. Waktu ibu belajar ini, banyak saya belajar. Iya Tuhan. Yesus kita itu bukan hanya kita miliki ada dalam hidup kita, kita menjadi anak-anaknya. Tapi kita terus memegang perkataannya, hidup dengan dia. Kita lihat ayat 28. Setelah Yesus berkata, tenanglah aku ini jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Setelah Yesus berkata, tenanglah ini aku jangan takut ya. Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan. Yesus bilang, Petrus bilang, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Apabila engkau itu, suruhlah aku datang berjalan di atas air, kata Petrus. Apa jawab Yesus? Kata Yesus ayat 29. Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Setelah Yesus bilang, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Setelah Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, bilang, kau Tuhan, suruh aku datang, datanglah. Ini seperti suatu doa. Suatu seruan kepada Tuhan. Setelah apa? Petrus melihat Yesus berjalan di atas air. Dia melihat sesuatu yang luar biasa. Timbul iman, timbul rasa percaya Petrus. Wah, berjalan di atas air. Lalu dia ngomong, dia berdoa, dia menyampaikan sesuatu. Kalau engkau Tuhan, suruhlah aku datang. Lalu Yesus menjawab, suruhlah, berjalan, turunlah, datanglah. Waktu Yesus bilang, datanglah, maka Petrus turun dari atas air. Tapi apa yang terjadi? Ayat 30. Selagi Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air itu, ada yang dirasakan Petrus. Tiupan angin, ini bukan gelombang ya, tapi ada apa? Tiupan angin. Bukan ada badai, bukan, tapi tiupan angin. Lalu waktu ada tiupan angin dirasakan, takut. Rasa takut itu, lihat, rasa takut Petrus mempengaruhi dia waktu berjalan di atas air ini untuk menghampiri Yesus. Kita ingat lagi kata-kata yang tadi? Kalau engkau Tuhan, suruhlah aku datang. Datanglah, kata Yesus. Lalu Petrus turun dari perahu itu, dia berjalan di atas air. Tapi begitu dirasanya ada tiupan angin, takutlah ia. Sebelumnya, Petrus bisa berjalan di atas air. Tapi begitu ada tiupan angin, mulai dia tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Di sini kita diajar. Sudah mendengar satu perkataan Tuhan. Sudah mendengar sesuatu dari Tuhan. Udah punya firman Tuhan. Sudah punya Yesus yang menjadi kekuatan. Yang menjadi kebenaran dalam hidup kita. Yang menjadi satu kehidupan bagi kita. Waktu dalam perjalanan kehidupan kita, ada sesuatu yang terjadi. Mulai lagi ada kebimbangan. Kalau ini mulai ada yang dirasa, ada angin. Seseorang bisa mengalami, mulai ada yang dirasa. Atau sekarang yang dirasa itu mungkin tentang seseorang. Perkataan seseorang mudah sekali menusuk dia. Seperti tidak pernah punya firman Tuhan.
mudah kecewa, mudah sakit hati. Seperti tidak pernah dengar firman Tuhan, perkataan firman Tuhan. Langsung seperti tertiup gelombang. Sama seperti Petrus. Kalau engkau Tuhan, suruhlah aku datang. Datanglah, ada di rasanya. Pas ada dirasa sesuatu. Begitu juga bisa seseorang dalam pelayanan dalam komunitas. Tadinya semangat dalam sesuatu pelayanan. Tadinya semangat melayani suatu komunitas. Tetapi ada yang dilihat dalam pelayanan ini. Ada yang lihat sesuatu dalam komunitas ini. Tadinya semangat. Semangat kenapa? Pasti dia mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Sesuatu dari Roh Kudus. Tapi begitu yang dirasa di sesuatu. Mulai seperti ada gelombang. Mulai tenggelam. Untuk masuk dalam satu pelayanan tidak lagi ada gairah. Tapi berbeda. Kalau dia kembali kepada firman Tuhan. Akan ada suatu sikap dari Yesus kepada dia. Tapi kalau dia kembali akhirnya apa? Menjadi suatu kegiatan akhirnya dia pelayanan. Menjadi kegiatan dia untuk PA. Kenapa? Dia sudah pelayanan di komunitas, dia pelayanan di PA, sudah ada gelombang yang dirasa. Lupa seperti sama Petrus ini, lupa. Waktu Tuhan Yesus bilang, datanglah. Waktu dia bilang, Yesus bilang datanglah, dia turun, bisa berjalan. Tapi tenggelam. Di hari-hari ini sedang terjadi ada yang tenggelam. Tadinya ikut Tuhan, jadi tidak lagi beribadah. Tidak lagi semangat dalam beribadah. Seperti tidak pernah mendengar perkataan Tuhan. Tidak lagi dipegang apa perkataan Tuhan. Nih, saya mau sampaikan. Siapa di antara kita waktu retreat kemarin. Nih, siapa tahu perkataan Roh Kudus ya, muncul di hati ibu, saya sampaikan. Siapa di sini antara kita yang hadir waktu beserta retreat mahasiswa pelajar. Di retreat engkau mengalami sesuatu yang luar biasa. Pulang engkau menyala, kau luar biasa. Bagaimana setelah beberapa hari setelah retreat? Apakah engkau terus ada di situ? Dan merindukan lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Saya sudah mengalami, sudah mendapatkan sesuatu untuk retreat Tuhan, dari retreat Tuhan. Saya ingin lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Atau waktu ada angin dirasa, lalu mulai tenggelam. Mulai seperti kehilangan sesuatu kebenaran firman Tuhan. Mulai kehilangan sesuatu, tadi dia memiliki suatu visi. Saya ingin begini. Saya ingin melakukan ini. Pulang dari retreat, saya ingin begini, saya ingin berbuat ini, saya melakukan ini. Lalu dia mengajak suatu gerakan doa di komerselnya. Mungkin satu kontrakannya kita berdua, lalu saling kesaksian. Aduh, kemarin saya mendapatkan ini, saya mengalami ini. Tapi pulang selesai retreat beberapa hari, ada gelombang. Disitulah kesempatan sebenarnya. Kalau tidak ada gelombang itu, kalau tidak ada sesuatu, kita tidak tahu saat kapan kita memegang firman Tuhan. Kalau tidak ada sesuatu, kita tidak tahu kapan kita kesempatan memegang firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kapan kita kesempatan memegang firman Tuhan, apa yang kita dapat kalau tidak ada sesuatu yang kita alami. Sama seperti Petrus ini. Waktu dia berteriak, Tuhan tolonglah aku, apa kata Yesus? Kita lihat ayat selanjutnya, ayat 31. Kita lihat ayat 31. Lihat, Tuhan tolong aku, dia berteriak. Lihat, Yesus segera mengulurkan tangannya. Lihat, Yesus segera mengulurkan tangannya. Memegang dia, tapi lihat perkataan Yesus.
Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Diulurkan tangannya. Dipegang tangan Petrus, tapi lihat perkataan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Karena begitu ada angin dirasakan Petrus, mulai dia goyang, tenggelam. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, tenggelam. Dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Petrus bimbang, Petrus mulai tenggelam, Petrus mengalami tenggelam karena udah rasa takut. Ada apa? Tidak lagi ada memegang sesuatu apa yang dikatakannya tadi. Kalau engkau Tuhan, suruh aku datang. Bimbang dia. Padahal awalnya dibilang, kalau engkau Tuhan, suruh aku datang. Tapi waktu suatu keadaan, jadi tidak percaya. Keadaan ini yang lebih menguasai dia. Buat kita semua di sini. Sebenarnya waktu Petrus mengalami itu, disitulah dia sebenarnya kesempatan. Ada angin yang saya rasakan, tapi dia harus tetap melihat Yesus yang ada di depan dia. Yang itulah Tuhan. Disitulah kekuatan bagi dia untuk bisa terus berjalan di atas air ini. Tapi dia bimbang. Begitu juga. Setelah retreat, terus kejar. Apa yang sudah dimulai, api itu dari Tuhan. Jangan sampai goyah. Jangan tenggelam. Jangan jadi ragu. Sekalipun ada yang kita lihat, ada yang kita dengar, ada suatu keadaan yang kita hadapi. Sama seperti Petrus. Dia melihat ada, dia merasakan angin. Begitu juga hidup kita ini ya. Siapa di antara kita ini? Sedang ada suatu masalah, ada suatu pergumulan. Ada suatu keadaan yang tidak mengenakan hatimu. Ada suatu keadaan yang tidak memuaskan hatimu. Tapi ada satu pribadi yang bisa memuaskan hatimu. Untuk itu, biarlah engkau percaya kepada Yesus. Amin. Siapa yang bimbang, biarlah engkau terus percaya kepada Yesus. Selesai retreat. Jangan dengarkan suara-suara lain, tiupan-tiupan angin ini. Pegang terus apa yang dari awal engkau dapat. Untuk di komunitas-komunitasmu. Supaya pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswa di masa-masa ini mengalami kemerdekaan. Bukan mengalami hanya kemerdekaan aja, tapi bertumbuh. Ada orang habis retreat mengalami kemerdekaan tapi tidak mengalami pertumbuhan. Mengalami pembebasan, mengalami pemulihan di retreat tapi tidak mengalami pertumbuhan. Tapi Tuhan merindukan mengalami pertumbuhan sama. Itulah yang dirindukan Yesus kepada Petrus. Waktu Petrus berjalan dibilang, kalau engkau Tuhan suruh lu datang. Bisa aja Yesus bilang gini, gak usah kamu datang. Tapi Yesus bilang, datanglah. Yesus bisa bilang gini, kalau engkau Tuhan kata Petrus suruh aku datang. Bisa aja Yesus bilang gini, gak usah kamu datang. Ini air. Ini saya tidak menginjak suatu batu-batu karang. Engkau akan tenggelam. Tapi Yesus bilang apa? Datanglah. Berarti waktu Yesus berbicara, Petrus akan ada di situ. Begitu juga setiap kita. Tuhan sudah memilih kita. Dan kita menjadi anak-anaknya. Seorang bapak akan terus mengurus, akan terus bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Dan setiap engkau adalah anak-anak Allah. Allah akan terus berbicara kepadamu. Allah akan terus memberikan sesuatu kepada kita. Roh Kudus akan terus mengingatkan kita. Roh Kudus akan terus berbicara kepada kita. Karena Allah bukan hanya mengangkat kita jadi anaknya, memilih kita jadi anaknya. Tapi Roh Kudus diberikan untuk menolong kita, mengingatkan kita akan segala sesuatu. Supaya kita terus sampai kepada tujuan Allah. Menjadi anak-anak muda, menjadi generasi muda. Menjadi banyak orang di hari-hari ini. Apapun yang terjadi hari-hari ini. Kita adalah apa? Orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yesus menyelamatkan kita, kita menjadi menang. Yesus, tapi Yesus katakan kita lebih dari pemenang. Kita bisa melewati. Bukan kuat gagah kita, tapi karena Roh Allah pada kita. Oleh karena firman Allah.
Oleh karena kita makan roti hidup itu. Roti hidup itu adalah firman Allah. Kita terus ada dalam perkataan Tuhan. Kita terus ada dalam firman Allah. Sehingga kita tidak bimbang melihat keadaan ada. Waktu suatu keadaan yang membimbang kita, justru kita bilang, Tuhan terima kasih. Ada suatu keadaan yang membuat saya goyah. Tapi karena Engkau bersama saya akan terus berjalan Tuhan. Oleh karena Engkau terus bersama saya akan terus melanjutkan kehendak Engkau, rencana Engkau Tuhanku. Sehingga apa? Penyertaan Yesus terus terjadi sama seperti waktu murid-murid Tuhan Yesus yang perahu itu. Ada angin gelombang, Yesus berjalan di atas air. Terus terjadi. Justru saya mau sampaikan, waktu keadaan ada sesuatu yang kita alami semua baik dalam pelayanan, masalah pribadi, apapun itu. Disitulah kesempatan bagi kita untuk melakukan, menghidupi firman Tuhan. Kalau gak pernah diizinkan sesuatu, kapan kita melakukan firman Tuhan? Gak ada kesempatan. Saya mau makan, saya lapar. Kalau saya gak lapar, saya gak akan masak sebelumnya. Karena lapar inilah membuat saya jadi masak. Sekarang orang tinggal pesan secara online. Kalau gak lapar, jas makan siang, dia gak pesan makanan online. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan Yesus, ada sesuatu terjadi. Disitulah terjadi pertumbuhan. Waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada vitamin-vitamin dalam tubuh kita, yaitu firman-firman Allah, roti hidup itu, makanan sehat itu. Kita kunyah perkataan Tuhan itu. Kita perkatakan, ya Tuhanku, saya bisa, saya kuat, saya bisa, saya mampu Tuhanku. Kita buka deh 2 Korintus 4. 2 Korintus 4. Ayat 13. Lihat, namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kita percaya, karena kita memiliki roh iman, kita terus berkata-kata, saya bisa Tuhan. Saya bisa Tuhanku. Sampai sini lagi tugas akhir, engkau stres, engkau tertekan. Saya mampu Tuhanku. Tolong saya Tuhanku, datang kepada Tuhan. Jangan untuk melepaskan stresnya, nongki-nongki di luar sana. Tapi datang kepada Tuhan. Saya percaya. Petrus enggak. Ada tiupan angin, tenggelam. Kita juga dalam apa? Dalam pelayanan, dalam komunitas. Orang yang kita sedang bimbing, orangnya kayak gini. Saya percaya Tuhan. Siapa di sini punya adik PA atau pembimbing, kok adik PA ini makin jahat lagi, makin jadi hari. Justru dia kesempatan bagi engkau, membentuk engkau menjadi memiliki karakter Kristus. Jangan kau pernah kecewa dengan siapa yang kau bimbing. Jangan kau pernah sakit hati dengan siapa yang kau muridkan. Itulah kesempatan membentuk engkau memiliki karakter Kristus. Dan aku percaya Tuhan, dia adalah seorang mengasihi engkau. Dari mana kekuatan kita? Kembali, karena kita terhubung dengan Tuhan. Tuhan yang memberikan, mempercayakan murid itu bagi kita. Lalu Yesus memberi kekuatan, tidak terombang-ambing dan tidak tenggelam. Dan di hari-hari ini akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Kita buka Roma 8. Kita buka Roma 8. Kita lihat Roma 8 ayat 18. Kita sama-sama baca. Roma 8 ayat 18. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita lihat nih. Sebab aku yakin, garis bawah itu, aku yakin
Bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan. Tadi adalah Petrus mengalami ada angin. Tapi ini penderitaan. Saya ada menonton salah satu penderitaan yang sedang terjadi. Karena kesusahan hidup, ada orang bisa mengalami sulit makan, sulit memiliki sesuatu untuk dia memiliki kehidupan sehari-hari. Akhirnya orang tua memulung, cari makannya memulung. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana untuk kehidupan sehari-hari untuk bisa makan, orang tua jadi pemulung. Dan anaknya ikut membantu jadi pemulung. Tapi yang terjadi, penderitaan yang dialami bukan hanya kekurangan makan, ekonomi, dan jadi pemulung. Anaknya sekolah, begitu waktu masuk sekolah, dibully oleh teman-temannya. Pemulung, ini pemulung, anak pemulung, kebayang oleh kita. Penderitaan zaman sekarang. Penderitaan zaman sekarang. Mungkin kalian yang bisa melihat banyak kali hari-hari ini. Atau engkau mengalami sesuatu, tapi lihat ini. Tidak dapat dibandingkan kemuliaan yang akan nyatakan pada kita. Kita akan mengalami sesuatu. Asal kita percaya dan tidak bimbang sama seperti perkataan Yesus kepada Petrus. Amin. Amin. Kita bukan melihat keadaan zaman ini, tapi kita melihat Tuhan kita. Amin. Kita bukan melihat keadaan zaman ini akhirnya mempengaruhi kita. Kita bisa melihat tapi kita jadi tahu kita berkata-kata dengan iman. Kita berkata-kata dengan iman. Kita melihat keadaan kita, saya juga seperti ini. Kita berkata-kata dengan iman. Saya bisa Tuhan. Makanya perlu firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan itu bukan sekedar perkataan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu menjadi kehidupan. Kita bisa jadi berjalan. Menjadi satu pelita bagi kehidupan kita. Untuk itu bangun hubungan pribadi, baca firman Tuhan. Tidak dapat dibandingkan dan dinyatakan kepada kita. Dikatakan, ada kemuliaan yang dinyatakan. Saya waktu belajar ini, Tuhan, berarti anak-anak remaja, anak-anak pelajar, hari-hari ini juga bisa akan menyatakan kemuliaan-Mu. Hari-hari ini banyak anak remaja pelajar, hidupnya juga susah. Apalagi di Tangerang terjadi PHK ribuan orang. Hari ini juga PHK terjadi. Kesulitan pekerjaan terjadi. Tapi berbeda. Karena Yesus kita justru akan Tuhan menyatakan sesuatu dalam hidup kita. Amin. Kita menjadi saksi Kristus. Ada kemuliaan dalam hidup kita. Tidak ada lagi ketakutan dalam diri kita. Amin. Karena ada Tuhan tidak ada lagi ketakutan. Amin. Coba lihat kanan kiri. Hai, engkau mengalami ketakutan gak bilang? Coba lihat, kau mengalami ketakutan gak? Colek, jangan lagi takut. Tepok. Jangan takut. Jangan minder, bilang, ayo lihat wajahnya. Jangan minder, jangan rendah diri. Ada Tuhan yang mengasihi setiap engkau. Amin. Amin. Kita lihat ayat yang di bawahnya itu 19. Lihat. Sama-sama kita baca lagi. 1, 2, 3. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Siap-siap setiap engkau. Di sini siapa anak Allah? Yang angkat tangan berapa orang anak Allah ya? Nanti tolong dilayani yang tidak anak Allah di tempat ini. Coba siapa anak Allah di tempat ini? Yang tidak angkat tangan coba lihat kanan kiri nanti dilayani habis ibadah. Siapa anak Allah? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Semua kita anak-anak Allah, amin. Amin. Lihat. Banyak orang menantikan engkau. Katakan, banyak orang menantikan engkau, bilang. Jadilah kesaksian bagi banyak orang di hari-hari ini, bilang. Lihat ini. Saat ini segala makhluk sedang merindukan. Amin. Siap. Siap. Gak perlu didoakan kan? Siap.
Saya siap bilang. Bukan kuat gagahku bilang. Tapi karena roh Allah ada dalamku. Amin. Miliki terus pengharapan dalam Tuhan. Amin. Yuk kita datang pada Tuhan, kita bangkit berdiri. Masing-masing berbicara engkau pada Tuhan. Siapa engkau sedang mengalami kayak depresi, tertekan, takut. Datanglah engkau pada Tuhan. Aku takut Tuhan, aku mengalami kebimbangan. Tapi saat ini saya mau kembali kepada engkau. Masing-masing datang dalam pribadi kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan tahu setiap hatimu, tapi berbicaralah engkau pada Tuhan. Sebagai respon kita, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Berbicara engkau. Sampaikan pengucapan syukurmu kah tentang keadaanmu kah. Sampaikan. Sampaikan kepada Tuhan. Haleluya. Kau bisa berbicara. Sampaikan lewat pengucapan syukurmu pada Tuhan. Saya kuat Tuhan, saya bisa. 5.000 orang aja bisa engkau kasih makan Tuhan, saya juga Tuhan bilang. Engkau Tuhan kami yang begitu sangat peduli. Saya mau tetap setia kepada engkau katakan. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Yesusku. Luar biasa kasih Yesus bagi engkau. Yesusmu dahsyat, Yesusmu luar biasa. Bersyukurlah kamu kepada Yesus. Yesus bukan hanya mengasihimu, tapi Yesus peduli kepada engkau. Yesus mendengar seruanmu, Yesus mendengar doamu. Untuk itu kau layak bersyukur. Untuk itu puji Tuhan, kau bersyukur. Sampaikan pengucapan syukurmu kepada Tuhan. Siapa di antara engkau begitu bangga kepada Yesus kita yang dahsyat luar biasa itu? Sampaikan pengucapan syukurmu. Haleluya. 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 Oh, Yesus. Masing-masing kau sampaikan pada Tuhan. Apa yang kau katakan pada Tuhan? Seseorang memberi makanan pasti kau berkata terima kasih ya. Sampaikan ucapan syukurmu kepada Yesus yang luar biasa sangat memelihara kita, menjaga kita, menyertai engkau. Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
kasih Tuhan, ini setiap kami. Berkati setiap kami, tumpangkan tangan atas setiap kami Bapa. Kami menjadi anak-anak-Mu yang di hari-hari ini terus memandang Engkau, melihat Engkau. Bisa terjadi sesuatu, tapi kami terus memegang perkataan-Mu, menghidupi perkataan-Mu. Kami mengunyah, kami memperkatakan firman-Mu. Berbicara terus setiap kami. Kami kuat karena Engkau. Kami menyadari ada kekurangan kami, ada kelemahan kami. Tapi karena Engkau, Bapakku, kami bisa. Engkaulah kekuatan kami, sukacita kami. Makasih Bapakku. Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah bukan hanya hari ini Kau berbicara pada kami. Terus Engkau ingatkan kami, berbicara kami pada kami terus Bapak. Makasih Tuhanku. Hamba bersyukur. Hamba sudah selesai untuk berbicara pada kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sudah siap persembahannya? Mari Youth and Kristo, anak-anak Allah di tempat ini tetap menyala, amin. Oke, kita bangkit berdiri, kita memberikan persembahan kita.
setiap nafas, setiap nafasku. Ku serahkan padamu. Menjadi persembahan yang hidup bagimu. Oh Yesus, sekali lagi kita katakan, kini hidupku, amin. Bukan aku lagi, namun kasih-Mu Tuhan yang mengalir di dalamku. Setiap nafas kami, setiap nafasku, ku serahkan padamu. Menjadi persembahan yang hidup bagimu. Oh Yesus Tuhanku. Biar ini bukan sekedar nyanyian, bukan sekedar keluar dari setiap mulut kami, tapi sesungguhnya kami rindu Tuhan. Kami mau terus hidup bagi Tuhan kami. Kami mau terus berjalan bagi Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah menguatkan setiap kami, membuat kami tidak takut lagi, membuat kami kembali terus percaya kepada Tuhan kami, kepada apa yang telah Kau firmankan kepada kami Tuhan. Sehingga setiap hari kami, di sekolah kami, di kampus kami, di pekerjaan kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau terus percaya kepada Tuhan kami. Kami gak mau takut. Kami sadar Tuhan, terkadang kami gagal, terkadang kami jatuh. Tapi di saat itu kami mau terus bangkit. Kami mau terus pegang perkataan Tuhan. Kami mau terus pegang firman Tuhan. Kami mau terus berjalan, berlari Tuhan. Kami mau terus hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari teman-teman kita angkat kedua belah tangan kita mau terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan, kami percaya Tuhan, Allah kami sendiri yang akan memberkati setiap kami, memberkati perkuliahan kami, skripsi kami, sekolah kami, pekerjaan kami. Bahkan kami juga percaya Allah kami juga yang akan memberkati kedua orang tua kami, pembiayaan sekolah dan kuliah kami Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka Tuhan. Terima kasih. Kami yakin orang-orang yang dalam Tuhan, berkat Tuhan terus mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih kami telah menerima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Boleh lihat kanan kirinya. Salam, katakan mari. Mari kita terus hidup di dalam Tuhan, berjalan